Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Kita langsungkan pembahasan fikih salat. Terakhir sampai kita bahas doa minta perlindungan dari 4 hal. Jadi kita ulangi, ketika tasyahud akhir ada 4 bacaan. Yang pertama bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud, yaitu dari at-tahiyatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini hukumnya wajib. Setelah itu yang kedua bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Ini juga hukumnya wajib. Karena wajib maka harus dibaca sampai selesai. Maka misalnya ada satu kejadian, andaikan ada imam setelah rukuk yang terakhir dia membaca Allahu Akbar untuk duduk, ternyata bacaan takbirnya tidak terdengar oleh makmum. Makmum mendengar suara imam ternyata langsung assalamualaikum warahmatullah. Sehingga makmum posisi duduk mau tasahud akhir, ternyata imam sudah salah. Bagaimana kalau menjumpai kasus seperti ini? Maka jawabannya adalah makmum harus menyelesaikan tasawuf akhir dan sholawat sampai selesai. Karena ini adalah wajib. Kemudian bacaan yang ketiga adalah minta perlindungan kepada 4 hal. Dan ini hukumnya sunnah. Sudah kita bahas kemarin. Yang terakhir sekarang adalah yang keempat adalah doa bebas. Minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas di sini boleh minta sesuatu dari urusan dunia atau boleh juga minta sesuatu dari urusan akhirat. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah doa dengan berbahasa selain Arab? Maka jawabannya, untuk masalah doa di dalam sholat, baik itu ketika sujud maupun sebelum salam, ini 2 tempat yang disunahkan memperbanyak doa di dalam sholat. Maka urutannya begini. Pertama, kalau dia tahu atau paham bahasa Arab, maka dia harus berdoa dengan bahasa Arab. Ini yang pertama. Sepanjang dia paham bahasa Arab, maka dia harus wajib doanya dengan berbahasa Arab. Yang kedua, kalau dia tidak tahu bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, maka sangat dianjurkan dia ambil doa dari Quran ataupun hadis yang isinya lafaz-lafaz doa. Karena banyak sekali hadis-hadis yang Rasul mengajarkan lafaz-lafaz doa. Doanya Rasul khasnya, doanya singkat tetapi isinya menyeluruh, sudah padat sekali. Atau dari Quran. Kita tidak tilawah Quran, tapi kita berdoa yang lafaznya dari Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau orangnya tidak paham bahasa Arab, ternyata yang mau dia mintakan itu tidak ada di hadis atau Quran, karena memang permintaannya sangat khusus. Maka baru ketika nomor 3 ini terjadi, maka dia boleh berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini kan penjelasan banyak ulama, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz sama fatwanya, boleh berdoa selain bahasa Arab untuk kondisi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena ini bukan bacaan sholat. Kalau bacaan sholat harus bahasa Arab dan itu pun lafaznya sudah ditentukan oleh Rasul. Tapi ini bukan bacaan sholat tetapi doa. Ini sifatnya tambahan. Rasul memberikan petunjuk untuk sujud dan sebelum salam memang ada waktu yang mustasab. Kemudian jamaah rahimakumullah, walaupun ini doanya bebas, tetapi ada memang beberapa doa tertentu yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kesempatan malam ini saya sebutkan salah satu contohnya saja. Salah satu doa yang sering
lafazkan Rasul sebelum salam. Ini bukan pembatasan, tetapi kita hanya ambil satu contoh saja. Satu contoh saja. Yaitu di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Nasihat beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah usika ya Mu'adz, saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, untuk selalu berdoa di akhir sholat. Akhir sholat ini maknanya di waktu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Taqul, yaitu dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan tolonglah aku agar bisa syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku bisa bagus dalam ibadahku. Ya. Kita terangkan secara singkat maknanya. Doa ini riwayat dari Abu Dawud, kemudian derajat hadisnya sahih. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ini maknanya adalah bahwa seorang muslim itu baru bisa beribadah kalau sudah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa hadir di malam hari ini, datang ke masjid, sholat berjamaah, belajar bersama. Ini murni semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dalam agama Islam yang harus kita yakini. Sehingga seorang muslim tidak berhak untuk sombong merasa dirinya yang punya kekuatan untuk beribadah. Maka dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sehingga ibadah memang gandengannya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu ya Allah. Zikir di sini makna yang pertama adalah as-sholat, yaitu sholat. Karena as-sholatu minaz zikri, ibadah sholat itu termasuk bagian dari zikir. Maka ya Allah tolonglah aku agar bisa sholat untukmu. Maka ini doa penting agar Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk sholat, paling tidak 5 kali sehari. Sholat dinamakan zikir karena sepanjang sholat dari awal sampai akhir tidak pernah berhenti dari zikir. Bahkan ketika takbir perpindahan itu para ulama mensunahkan setiap perpindahan gerakan maka bacaannya disamakan dengan gerakannya, sehingga setiap gerakan sholat, gerak dan diamnya itu tidak boleh kosong dari zikir. Makna zikir yang pertama adalah sholat. Makna zikir yang kedua adalah zikir umum dengan lisan, baik itu tilawah Quran, membaca tahlil, tahmid, takbir, atau kalimat sholawat. Ini semuanya adalah zikir. Dan zikir dimintakan yang pertama karena zikir adalah amal yang paling utama di dalam agama Islam. Ini yang pertama, ya Allah tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita sering melafazkan doa ini, Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk sholat dan untuk zikir. Sholat ini ibadah yang secara fisik ringan, tetapi kalau hati kita tidak dikuatkan oleh Allah, tidak mungkin kita sanggup mengerjakan sholat. Karena perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan dengan kaki, tetapi perjalanan dengan hati. Berapa banyak orang yang mungkin rumahnya jauh dari masjid, perjalanannya berat, tetapi hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan sehingga bisa hadir ke masjid. Sebaliknya juga mungkin visinya kuat, tidak ada kendala sama sekali, tetapi karena hatinya belum ditolong oleh Allah, maka tidak bisa menghadiri sholat berjamaah. Maka ini murni dari permohonan kita agar diberi pertolongan oleh Allah, bisa zikir. Yang kedua, wa syukrika, dan agar aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Karena syukur kepada nikmat Allah ini hukumnya wajib.
Syukur di sini ada 3. Pertama, syukur dengan hati. Bentuknya adalah dengan iktiraf, pengakuan bahwasanya nikmat yang kita terima murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua dengan lisan, dengan memuji, banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja, itu Rasul mengajarkan ucapannya tetap memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun kondisi kita hari ini. Yang ketiga, syukur itu dengan tindakan, yaitu dengan cara memanfaatkan nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap ibadah, kita sholat bersama seperti ini, kita belajar seperti ini wujud syukur yang paling utama. Karena kita mewujudkan syukur dengan cara menggunakan nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar husni, bisa bagus ibadatik, ibadah kepadamu. Saya baca syarah hadis ini, di sana dikatakan yang kita minta kepada Allah bukan ya Allah tolonglah aku agar bisa banyak ibadah, bukan banyaknya, tetapi bagusnya ibadah. Ini maknanya adalah bagusnya ibadah lebih penting dari banyaknya ibadah. Atau dengan kata lain, kualitas ibadah lebih penting daripada kuantitas ibadah. Maka kita minta wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa bagus ibadahku kepadamu. Karena ibadah itu kalau tidak berkualitas, maka dampak di dunia tidak terasa, dampak di akhirat bahkan ketika ditimbang mungkin tidak memiliki bobot sama sekali. Misalnya Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu perbuatan dosa yang sifatnya porno, syahwat, pornografi, porno aksi dan sebagainya. Munkar itu kemungkaran secara umum, nafsu akal, nafsu perut dan sebagainya. Orang kalau sholat maka dia pasti tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Tetapi para ulama tafsir menjelaskan, sholat yang dapat mencegah fahsya dan munkar hanya sholat yang berkualitas. Adapun sholat yang tidak berkualitas tidak akan bisa menahan dari fahsya dan munkar sesuai dengan kadar kualitas sholatnya saja. Ini sebagai satu contoh. Maka kita mohon kepada Allah, wa husni ibadatik. Tolonglah aku ya Allah agar bisa bagus ibadahmu kepadamu. Bagus ibadah itu standarnya ada 2. Standarnya ada 2. Salah satu hilang, maka ibadah sudah tidak bagus lagi. Ini berdasar sabda Rasul, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian dan fisik kalian. Walakin la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat Allah adalah hati kalian dan amal fisik kalian. Berarti ibadah yang berkualitas adalah hatinya berkualitas, fisiknya berkualitas. Yang pertama, hatinya berkualitas. Maksudnya, ibadah yang berkualitas adalah hati kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Ini bagusnya ibadah yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Maksud ikhlas itu sederhana. Ketika kita ibadah, kita hanya punya satu maksud saja, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap ganjaran dari siapapun. Syarat yang kedua, ibadah dikatakan bagus adalah kalau ibadahnya itu ittiba, mengikuti petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh ibadah harus berada di 2 koridor ini. Maka keliru kalau misalnya ada orang yang mengingatkan, mungkin ada orang yang ibadahnya keliru, diingatkan tidak mau mengakui kesalahannya. Kemudian dia beralasan yang penting kan saya ikhlas. Ini keliru. Kenapa? Karena yang dinilai Allah dari ibadah kita bukan hanya ikhlasnya saja, tetapi ittiba'nya, mengikuti sunnah Rasulnya sudah dinilai. Sebaliknya mungkin kalau ada orang ditegur karena orang ini mungkin ibadahnya hanya riak semata dan riaknya sangat tampak sekali.
sehingga diingatkan, kemudian dia beralasan yang penting ibadah saya sudah mengikuti petunjuk Rasulullah. Ini sudah itu kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah sekali lagi bukan hanya akmalikum, bukan hanya amal fisik saja, tetapi yang dinilai sudah hatinya harus ikhlas lillahi ta'ala. Ini doa singkat sebagai salah satu contoh saja doa yang paling sering dilafalkan oleh Rasul sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu dan agar bisa syukur atas nikmatmu dan agar bisa bagus ibadahku kepadamu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.